Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para senior, para sepuh, para penasehat Korps Mubaligh Islam Lampung khususnya dan seluruh anggota, para asatidz, para masyayikh yang mukarramin. Alhamdulillah pada sore atau siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang bahagia ini, yaitu dalam rangka meningkatkan semangat kita atau terus menjaga semangat kita dan meningkatkan semangat kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam melakukan amal soleh, melakukan amal baik, dan dalam rangka mengajak seluruh umat kepada kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, kelak Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para asatidz, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mohon maaf nih, saya di sini mungkin secara pengalaman jauh dibandingkan para hadirin ya. Makanya saya tidak berani membuat makalah. Kalau saya membuat makalah nanti diketawain oleh para hadirin. Ini para hadirin sudah senior-senior para mubaligh. Saya baru berkecimpung dalam tabligh atau dalam dakwah ini belum lama, sekitar baru 2 tahun lebih dikit gitu ya. Sisanya masih masa fase belajar, sekarang pun masih fase belajar. Jadi dalam kesempatan sekali ini saya hanya akan mengulas sebuah makalah yang dibuat oleh seorang syekh, seorang dai yang masyhur ya, level internasional, Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Beliau dari Yaman, kemudian wafat di Yordania. Nah, ini ada makalah beliau berkaitan dengan mustajaddat fikih dakwah ilallah fil marhalah al-mu'asirah. Mustajaddat itu hal-hal baru ya dalam fikih dakwah kepada Allah di marhalah-marhalah itu fase mu'asirah, fase kontemporer. Jadi beliau di sini mengulas hal-hal yang berkaitan dengan dakwah khususnya di masa modern ini. Nah, tentu saya tidak akan membahas semuanya ya, tapi hanya berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi kita para ustadz, para dai. Saya akan masuk langsung ke syurut ad-da'i az-zatiyah. Ini syarat-syarat zati, syarat pribadi bagi seorang dai. Jadi kata beliau di sini ingin menjelaskan tentang hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai. Dai atau khususnya kita nyebutnya mubaligh mungkin ya. Karena kalau dai itu kalau menurut sebagian ulama seperti Syekh Abdul Karim Zaidan, seorang ulama dari Irak, beliau punya kitab Usulud Da'wah. Beliau membahas banyak hal, diantaranya tentang masalah dai. Beliau mengatakan sebenarnya berdakwah itu bukan tanggung jawab sebagian orang saja, enggak, tapi seluruh umat Islam itu sebenarnya bertanggung jawab dalam atau wajib berdakwah. Dan berdakwah ini tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan berdakwah tentu kalau dalam berdakwah itu jangan dikira berceramah, bukan. Dakwah itu tidak terbatas pada ceramah. Kita kan selama ini Indonesia memahami dakwah itu berceramah. Jadi Anda menjadi dosen, menjadi guru, menjadi dokter, itu bisa jadi ladang dakwah kita. Apa saja profesi kita bisa menjadi ladang dakwah.
Ya, seperti yang masyhur misalnya para pedagang yang datang ke Indonesia dulu, mereka berdagang dan juga orang-orang tertarik dengan akhlak mereka dan sebagainya. Makanya ada satu ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ud'un nas ilallah wa antum shamitun. Ajaklah orang-orang kepada Allah dan kalian dalam kondisi diam, nggak harus ceramah gitu. Kemudian beliau ditanya, dengan apa wahai sahabat Umar? Beliau menjawab, bi akhlaqikum, dengan akhlak kalian. Jadi dakwah kepada Allah itu jangan dikira dengan berceramah saja, tetapi berceramah ini mungkin ada hal lain lah, plus gitu ya, ada plus lain dakwah dengan akhlak kita dan sebagainya. Memang ada sebagian orang yang diberi kelebihan atau kepercayaan untuk menyampaikan Islam dengan ceramah. Tapi kalau kaitannya dengan dakwah, maka dakwah ini kan luas ya, dakwah luas. Anda jadi apa saja bisa berdakwah, dan orang berdakwah tidak harus dengan apa? Ceramah. Ini tentu kita sering mendengar kisah-kisah di luar sana. Saya punya teman seorang Thailand, minoritas kan di Thailand. Dia di negaranya dagang buah-buahan, dan para Thailand itu apa? Biksu ya, yang apa, Buddha mereka, Buddha ya. Orang-orang Buddha itu senang beli ke dia, karena apa? Orang Islam terkenal bersih, jujur dan sebagainya. Maka orang-orang Buddha itu, para biksu, kalau membuat sesajen belinya ke dia. Nah, tapi problemnya ini dalam problem fikih masalah gitu. Dan kita kalau secara fikih Syafi'i yang ketat itu tidak boleh kita menjual buah, menjual apa untuk jadi sembahan kan itu aslinya. Tetapi kan kondisi itu beda ya. Ada namanya fikih minoritas, ulama menyebut ada fikhul aulawiyat, pemahaman terhadap kondisi minoritas. Kalau ada biksu ingin beli ke dia menolak, bisa jadi keroyok rame-rame kan, bahaya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak apa-apa lah. Secara hukum asal di kitab-kitab fikih itu keras. Kita tidak boleh ta'awun, apalagi dalam hal yang jelas-jelas paling buruk. Paling buruk itu apa sih? Maksiat itu buruk. Lebih buruk lagi kalau menyembah selain Allah kan gitu ya. Bersembah kepada para dewa itu kan menyembah selain Allah lah mudahnya. Itu kok kita membantu dengan menjual itu. Aslinya tidak boleh, tetapi dalam dakwah, dakwah itu ada nama fikih dakwah. Nah, fikih dakwah ini biasanya lebih lentur melihat kondisi dan sebagainya. Ini akan hadirin temukan kalau kita membaca kondisi di luar sana. Nah, seperti kita sekarang sering mendengar orang Rusia itu kebanyakan masuk Islam kan ya, pendeta dan sebagainya. Salah satunya tertarik dengan apa? Dengan akhlak para kaum muslimin di Rusia. Rusia kan banyak. Jadi ada ceritanya orang Rusia, saya banyak orang teman Rusia chatnya gitu ya. Jadi ada nenek-nenek itu setiap ke gereja hari Minggu kan, itu bareng dengan diantarkan oleh orang Muslim. Sekalian kerja dia nggak nganterin ke gereja. Itu secara fikih asli itu kan nggak boleh. Kita ngantarkan orang untuk menyembah selain Allah, dosanya besar kita. Tapi dalam fikih dakwah beda. Dalam rangka taklif qulub, mengambil hati dan sebagainya. Hanya banyak orang yang tertarik dengan Islam. Makanya di sini nanti dalam dakwah dengan dalam kajian fikih itu cara mempelajarinya pun beda. Yang beda gitu ya. Bisa dipahami di sini lah. Jadi di sini perlu dalam berdakwah itu aspek kebijakan, kita bijak itu harus lebih ditonjolkan ya. Tentu ini muncul dari pemahaman yang baik dari kita. Nah, kalau tidak nanti orang takut kepada Islam ya, karena ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali ya, ada Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia bilang orang yang mau masuk Islam banyak nggak jadi itu dosanya itu gara-gara kaum muslimin sendiri, karena mereka nggak bisa menampilkan Islam dengan baik, mereka takut dengan Islam gara-gara orang muslim gitu. Ada yang sampai beliau keras ya, karena memang beliau dai, penceramah, pendakwah seluruh dunia, menemukan kondisi seperti itu. Ini introspeksi bagi kita ya, Baik, di sini beliau ingin menyebutkan sekitar 20-an ya poin-poin yang harus dimiliki seorang dai, ya, seorang dai seperti hadirin semuanya. Poin-poin di sini wajib atas setiap orang yang ishtaghala bidda'wah, yang berprofesi atau bekerja untuk berdakwah kepada Allah, untuk memperhatikan
dalam hal-hal berikut ini ya, membangun fi bina'i nafsi, membangun dirinya di atas sawabit, di atas hal-hal yang kokoh berikut ini yang berkaitan dengan keimanan. Yang pertama al-ikhlas. Ini jelas saya yakin para hadirin ini sudah tidak kurang lagi ya berceramah tentang ikhlas, sudah selesai dari A sampai Z, sudah lebih pengalaman dari saya. Jadi kata beliau, seorang dai harus menanamkan di dalam dirinya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini beliau menyebutkan hadis Rasulullah, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhu. Allah azza wa jalla tidak menerima amal kecuali yang khalis, yang ikhlas, yang murni untuk Allah, wa butughiya wajhu, dan wa butughiya bihi, dan dengan amal tersebut hamba tersebut mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini kita sudah selesai membahasnya, tinggal mempraktekannya yang berat. Salah satu ciri-ciri ikhlas itu apa? Ketika pujian dan celaan nggak beda. Nah, kita sebagai dai sering ngajak orang baikan dan sebagainya, malah dicela, biasanya sakit hati kan gitu ya. Nah, ini belum ikhlas berarti. Atau berceramah sudah pikirannya dibayar berapa, pulang-pulang amplopnya kosong, besok yang mau berangkat lagi kan gitu ya. Gitu. Jadi ini ikhlas itu berat. Ikhlas itu apalagi pada para dai ini aslinya secara asal ya, berdakwah itu kan profesi utama para rasul ya. Rasul itu tidak mencari upah apapun dan sebagainya. Ya, tapi nanti orang bahas, boleh nggak kita menerima? Ya boleh, menerima tidak masalah, selama tidak kita menuntut, meminta dan sebagainya. Nah, walaupun ada sebagian ulama kalau ada orang menarif, boleh nggak sih? Ya, boleh saja kalau menarif, selama memang ada kerjanya seperti orang ngajar saja, seperti orang ngajar. Tapi sebaiknya kita berdakwah ya, murni tadi untuk menyampaikan ajaran Islam, dan tidak beda antara dipuji dengan tidak dipuji, dibayar atau tidak dibayar. Kalau dipuji tidak dipuji mungkin kita kuat lah, yang tidak dibayar dan dibayarnya agak berat mungkin sebagian orang dari kita. Jadi gitu ya. Pengalaman saya itu agak sedih ya, pernah ngisi kajian, pulang-pulang ada yang ngasih amplop, nah, cerita saja. Tiba-tiba ada di belakang UUD gitu. Apa ujung-ujungnya duit, nyindir gitu kan. Wah, gini rasanya agak mangkal juga gitu. Ini namanya belum ikhlas. Saya pikir wah ini belum ikhlas berarti. Ketika diomong gitu aja sih masih sakit hati gitu. Nah, jadi untuk menjaga keikhlasan ini tentu banyak cara ya. Saya pernah nanya ke Ustadz Abdul Somad kan, ketika ngobrol ketemu, antum gimana? Dia kan kalau beliau itu ketika sudah janjian dengan ini siapa gitu, misalnya orang yang levelnya nggak besar gitu, sudah ada jadwal kok diundang yang lebih besar, dia tetap nggak akan datang ke sana. Nah, beliau kalau disalami, tempel dan sebagainya itu nggak ngelihat isinya, taruh kotak udah, jadi nggak tahu ini ngasih berapa nggak tahu. Kata beliau salah satu cara saya menjaga ikhlas itu. Nah, kalau kita biasanya kan habis ngisi pura-pura kamar kecil dicek, wah banyak, atau dicek jangan-jangan kosong kan. Sebagian ada begitu, dicek dulu bener nggak ada isinya. Itu salah satu cara. Yang kalau memang kita masih ada seperti itu. Nah, insya Allah nggak ada dihadirin sini ya, ada yang di sana lah, jauh di sana. Saya yakin ini sudah jelas semua. Ikhlas itu mudah diucapkan tapi berat dipraktekkan. Ini luar biasa ikhlas. Dan umumnya kita ini masih butuh penghormatan kan gitu ya. Repotnya kita itu yang agak dijagalah itu gimana caranya. Hati kita dijaga, ikhlas ini berkaitan dengan hati, dan ikhlas ini walaupun dia hati akan nampak dalam sikap nanti. Kedua, salamatul qalbi minas sumumi al-arba'ah, selamatnya hati dari 4 racun yang 4 kata beliau gitu. 4 racun ini ya, racun dari luar terus masuk ke dalam hati. Yang pertama fudulul kalam. Ya, kalam itu ucapan, fudul itu yang tidak penting, ucapan-ucapan yang tidak penting. Jadi kalau kita ngobrol jangan suka ngobrol hal-hal yang banyak tidak perlunya. Kata beliau, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Hati seorang mukmin tidak akan baik, tidak akan lurus kecuali sampai hati imannya dulu, baru imannya tidak akan baik, tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Dan hatinya wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan. Ya, lisannya. Jadi hatinya itu akan lurus, istiqomah, baik kalau lisannya baik. Nah, jadi ucapan ini sangat berpengaruh dengan hati kita.
Kalau kita ngomongnya kotor dan sebagainya, biasa hatinya keras, gitu ya. Apalagi masa-masa apa sekarang ini, pilpres ya. Kita kalau walaupun benar kita tahu ada calon-calon yang mungkin tidak bagus dan sebagainya, kita ngomong ngejelekannya terus, lama-lama hati kita keras. Nah, lebih baik kalau sudah tahu sudahlah. Kalau terlalu banyak ngomong yang tidak penting begitu, hati kita akan keras dan akan apa? Ya akan mainnya nalirnya ke hati kita, ke iman kita. Iman kita nanti jadi turun lah ya. Kualitas iman kita akan turun. Kedua, fudulu an-nazar. Ya, pandangan yang tidak penting, melihat yang tidak perlu. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, an-nazratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Ya, an-nazar, pandangan itu sahmun itu apa? Anak panah yang beracun dari anak panah iblis. Liman nazara, ini lafal beliau lafal lain, tapi yang masyhur itu man tarakaha. Ya. Man tarakaha, barang siapa meninggalkan pandangan tersebut, maka a'tahullahu imanan yajidu halawatahu. Maka Allah akan memberikan manisnya iman. Nah, ini pandangan yang tidak perlu ini macam-macam, bisa langsung atau bisa melalui media sosial atau hal-hal lain. Jadi bisa kita rasakan lah ya. Kita ketika di rumah bangun tidur langsung buka HP, lihat YouTube, itu zikir malas misalnya gitu. Atau kita untuk murojaah untuk apa sudah langsung malas. Nah, jadi ini pengalaman pribadi masalahnya kan. Bangun tidur langsung lihat HP, kadang ngantuk, biar nggak ngantuk buka HP, muka macam-macam sampai apa namanya sudah hampir komat gitu ya. Langsung sholat dan sebagainya, ba'da sholat sudah nggak fokus lagi. Tapi kalau bangun tidur semangat dan sebagainya, ba'da subuh jangan baca HP dulu, zikir selesai, kalau bisa murojaah Qur'annya, insya Allah fokusnya lebih kuat gitu ya. Nah, apalagi pandangan-pandangan yang di luar, di sekitar kita, kalau bisa dihindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini hadirin sudah sangat paham. Kemudian yang ketiga, fudulu ta'am, ya makan berlebih yang tidak penting, tidak perlu. Ma mala ibnu adama wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah anak Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Ini jadi kalau umumnya ustadz itu, kalau kata seorang ada jamaah masjid di Waihalim cerita ke saya, kenapa ustadz gemuk-gemuk ya kata. Tapi orangnya baik, dia baik, dia bilang ya karena umumnya ustadz itu nggak banyak hiburannya itu makan aja katanya. Itu hiburannya makan, beda dengan yang lain kan kesana kemari hiburan gitu, jadi nggak sempet makan, nggak kenyang. Ustadz itu hiburannya makan itu, jadi makanya gemuk. Alhamdulillah beliau memahami saya. Nah, jadi kita ini kelebihan makan ya, tinggal ngontrol makan. Jadi mengontrol makan ini bukan hanya baik untuk hati, tapi untuk kesehatan juga baik ya. Ini. Yang keempat, fudulul mukhalatah ya, bergaul dengan orang yang tidak perlu lah. Kan kita terlalu banyak bergaul, dalam arti bergaul ini bergaul dekat ya. Tapi kalau sekedar kenal, kita sebaiknya banyak kenal orang. Tapi untuk dekat itu harus selektif ya. Ini hadisnya masalul jalisi sholih wal jalisi su kamathali hamilil miski wa nafikhil kir. Ini masyhur sekali ya. Nah, kita kalau berteman dengan orang-orang soleh seperti hadirin ini, saya jadi semangat dan jadi malu. Saya mau lihat wajah-wajahnya, sebenarnya nggak pede, saya ingin nyunduk aja gitu. Karena orang-orang pancarannya kalah saya di sini. Silau, saya ngeliatnya tuh silau. Ya di sini makanya kata Rasulullah, kita milih teman itu yang baik karena kita dapat wanginya. Apa namanya? Nah, obat hati itu 5, itu kan salah satunya apa? Orang soleh, kita berkumpul dengan orang soleh, maka kita akan mendapatkan apa? Energi positif lah, kalau orang keren-keren itu. Nah, jadi kata di sini 4 racun, beliau masukkan 4 kategori racun. Ucap omongan berlebih, banyak omong yang tidak penting. Kemudian pandangan yang ya tidak penting juga, mandang hal-hal yang dilarang, bahkan makan berlebih dan bergaul dengan ya hal-hal bergaul dengan tidak penting terhadap orang-orang yang tidak perlu. Tapi kita penting untuk banyak kenal dengan orang, masyarakat kita terutama. Kalau kita terlalu eksklusif nanti ya tadi akan penilaian orang nggak baik, terutama dengan masyarakat sekitar kita. Sebaiknya kita banyak gaul. Kalau untuk dekat itu selektif. Banyak ya, saya kira sudah tahu dalil-dalilnya dalam hal ini. Banyak ulama mengajarkan dan sebagainya. Anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Kalau kamu ingin tahu seseorang, jangan tanya tentang dia, tapi tanya temannya.
Fa innal qarina bil qarini yaqtadi, karena seorang teman itu biasanya ngikuti temannya. Nah, misalnya saya temannya siapa? Saya temannya Ustadz ini, oh dia orang baik. Makanya saya kalau ditanya orang, siapa sih kamu? Saya bilang teman saya ini loh, orang-orang gede. Oh berarti saya orang gede kan. Ya itu kan istilahnya gitu. Kadang-kadang orang itu mengandalkan teman, tapi itu salah satu bukti kalau kita temannya orang-orang baik, insya Allah kita kebawa baik. Lanjut ya, yang ketiga itu tadi masih kedua, masih banyak. Yang ketiga al-muwadzabatu alal a'mal as-shalihah. Muwadzabah itu continue, terus menerus dalam amal-amal soleh. Kasolawati fil jamaah, sholat jamaah, qiyamul lail, banyak zikir dan wirid, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tentu tugas para dai yang secara pribadi ya, karena banyak kita itu lebih sibuk apa? Ceramah, lupa ibadah. Ada seorang ustadz cerita ke saya, alhamdulillah saya jadwalnya nanti pada Isya itu masih jam 8, jadi saya habis ceramah sini sempat ke sana. Dia nggak ikut tarawih nggak apa, jadi Ramadan cerita ke saya deh. Ada orang ustadz tuh bangga, alhamdulillah tadi saya itu ceramah maghrib kultum buka, sampai sini masih ngejar, masih jam ceramah saya masih dapat. Jadi kamu nggak jamaah sama tarawih? Itu gampang lah kata dia. Kadang-kadang ustadz tuh gitu, pinter ngomongnya orang. Ramadan kan kita isinya menyemangati orang ibadah dan sebagainya. Oh dia ngejar ceramah sana sini kan gitu. Itu saya ngobrol, saya pikir dalam hati, ya Allah, saya kadang-kadang kita juga merasakan hal itu ya. Kita ngejar ngisi ceramah padahal kita sendiri masih jauh di situ. Makanya salah satu hal seorang Mbah Maimun siapa, jeleknya para dai itu, dia itu membaca, nyari ilmu untuk apa? Bahan ceramah, bukan untuk memperbaiki diri. Itu loh jeleknya para penceramah itu, negatifnya dia baca kitab, baca apa, mencari apa? Bahan untuk menceramahi orang, bukan untuk apa? Untuk diri sendiri. Itu jeleknya apa? Penceramah katanya. Kita pun oh iya juga, kita kalau mau besok tema tentang apa, nyari untuk apa? Nyeramai orang, bukan apa? Introspeksinya itu yang jeleknya para penceramah kata beliau. Jadi kita mengoreksi diri kita masing-masing lah. Nah, kalau bisa meniru seperti seorang tabi'in Hasan al-Basri ya. Hasan al-Basri ini seorang tabi'in ya, dari Basrah, tentunya muridnya para sahabat. Pernah beliau ditanya orang hukum memerdekakan budak. Saya udah jelas hukumnya kan dong. Beliau nggak mau jawab sampai 3 hari. Ditanya sampai orang heran, kenapa? Apa sulitnya menjawab hukum memerdekakan budak? Zaman itu masih banyak budak ya. Sekarang sudah nggak ada. Nah, setelah 3 hari baru dijawab. Ya, itu hal yang dianjurkan, pahalanya besar dan sebagainya. Nah, kenapa Anda jawabnya telat sekali? Saya mau jawab malu. Nah, makanya saya lebih baik saya praktekkan dulu memerdekakan budak, baru saya bisa jawab, daripada saya jawab dianjurkan dan sebagainya. Kok saya nggak pernah saya menganjurkan orang memerdekakan budak dan sebagainya, pahalanya besar, saya nggak pernah itu. Jadi saya cuma ngomong doang bisanya itu. Itu ceritanya Hasan al-Basri seperti itu. Nah, ini kita bisa nyontoh lah ya. Ya kata teman saya ya, minimal kan kita menyampaikan orang motivasi kebaikan, kita nggak melakukan, orang melakukan, kita dapat juga. Alasan dai kan pinter-pinter aja. Kita memotivasi orang untuk apa? Sedekah. Orangnya akhirnya sedekah gara-gara kita. Adal alal khair kafailih katanya. Menunjukkan kebaikan itu seperti yang melakukan langsung. Ini ahli ceramah kan bisa aja nyari dalil kan. Adal alal khair, menunjukkan kepada kebaikan. Makanya di sini sebaiknya kita mulai dari kita sendirilah ya, dari kita sendiri, rutin sholat jamaah. Kalau nggak mampu ya minimal 1 hari ada lah kita lakukan sholat jamaah, karena kadang-kadang aktivitas kita macam-macam ya. Ada yang sholat jamaah bisa waktu awal, ada yang sulit dan sebagainya ya. Seperti saya pribadi sebagai dosen kan kadang-kadang waktunya sulit. Nah, sholat asar itu sering tabrak. Nah, ini repot kalau kita tinggal. Nah, itu nanti hak para mahasiswa kan nggak terpenuhi. Kita ajar gitu kan, waktunya itu dari jam 1 sampai jam tengah 3, jam tengah 3 sampai jam 4. Nah, itu kan ini jam sholat asar, jadi pas sholat asar berarti jam 4-an dan sebagainya. Ini dikondisikan. Nah, tapi yang penting kita berupaya untuk bisa menunaikan apa ibadah-ibadah yang bisa kita muwadzabah. Tadi muwadzabah itu continue terus menerus. Qiyamul lail, kalau nggak mampu ya minimal ada ya. Keempat, muhasabatun nafs. Ini selalu kita lakukan apa? Muhasabah. Ini penting ya, para dai, para ustadz kita banyak-banyak sering muhasabah. Kalau ulama sih mengatakan muhasabah itu tiap malam seharusnya.
Tiap malam itu seseorang melakukan 3 hal. Tiap hari seharusnya seseorang itu melakukan 3 hal. Di pagi hari musyaratah. Pagi hari bangun tidur, salat subuh, selesai zikir, kita janji dengan diri kita sendiri, hari ini saya akan menjaga anggota tubuh saya dari hal yang diharamkan dan sebagainya. Terus akan melakukan kewajiban. Perjalanan ini 1 hari kita melakukan muraqabah, mengawasi terus diri kita. Ada yang menceng enggak, ada yang ini enggak. Kalau ada kita luruskan kembali. Nah, nanti setelah malam mau tidur, muhasabah. Kita mikir ya, meriksa hari ini gimana kita. Nah, itu sebagaimana disebutkan di kitab Mau'izatul Mu'minin itu ya. Tapi intinya kita sering-sering ada muhasabah. Sekarang ini mungkin muhasabah bulanan, tahunan sebagai dai dan sebagainya. Karena ini penting kita untuk peningkatan kemampuan kita masing-masing. Kalau nggak ada muhasabah nanti nggak ada evaluasi, nggak ada peningkatan karena kita sudah merasa baik terus kan gitu ya. Kemudian yang kelima sabar, ya. Intinya sabar, syukur. Ini hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita seorang dai. Ini wahwal wukuf al bala ala husnil adab. Ya, kalau beliau menjelaskan di sini sabar itu ketika menghadapi bala tetap beradab etika dengan baik kepada Allah, jangan protes, jangan apa gitu. Ya, intinya kalau dalam berdakwah kita ya gimana, perlu memang kesabaran yang tinggi ya, istibar, sabaran yang tinggi menghadapi jamaah yang macam-macam. Nah, terus terang dulu saya ketika datang ke sini sempat kaget. Saya kan dari Mesir terus ke kampung di Gunung Tanggamus, itu kan orang kampung itu kalau kita ceramah pengisi kan mereka diem semua, nggak ada yang protes kan ya. Pas di Bandar Lampung saya pengajian ngisi maghrib sampai isya. Nah, waktu mau habis tinggal berapa menit. Nah, jadi ternyata ada tanya jawab. Ada satu jamaah ngomong, Ustadz ini nggak perhatian sekali sama waktu. Ke saya langsung. Dan Ustadz seharusnya perhatian waktu, kita dikasih waktu untuk tanya dong dan sebagainya. Ya, oh gitu. Tapi ya ngomong baik-baik ngapa, nggak usah gitu juga. Itu jadi sabar ngadepi orang yang macam-macam. Dia langsung, Ustadz ini langsung depan saya gitu. Ada aja orang ini kan dia. Kaget saya seperti akhirnya, oh memang orang di sini macam-macam ya. Nah, di kita macam-macam. Kemudian syukur ya. Kita banyak bersyukur lah ya. Anda semua diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjadi orang yang diberi kelebihan menyampaikan dakwah dan sebagainya. Ketika menjadi dai mubalik itu ada sisi tasyrifnya, dimuliakan kan ya. Tapi di situ ada taklif. Dalam tasyrif itu, dalam pemuliaan mesti ada tanggung jawab yang besar. Jadi ketika Anda dijadikan oleh Allah jadi mubalik, sering maju kan gitu ya. Sering maju, sering ngisi, itu satu sisi kelebihan. Tetapi dalam tasyrif ini ada taklif, ada pembebanan yang lebih. Kalau kita orang biasa, kita main kartu, mancing, kan nggak ada yang peduli, biasa saja. Nah, Anda mau balik minum kafe di mana-mana, nongkrong, pantas nggak? Nggak pantas. Ya, itu namanya ada konsekuensinya di situ. Di situ ada tasyrif, ada taklif. Dulu pas saya baru datang ke sini, saya paling nggak mau ngisi pengajian di sekitar Sukarame, karena saya masih suka mampir warung, makan pinggir jalan kan. Yang maunya yang jauh-jauh, kemiling dan sebagainya. Lama-lama kami sini udah, karena masih ingin bebas. Pagi-pagi maraton kan gitu kan, lari-lari. Sekarang sudah ngustad ya. Maksudnya apa? Kadang-kadang begitu. Kita memang harus ngontrol diri. Tetapi ya tetap bukan berarti terus kita melakukan hal dilarang, enggak. Maksudnya kita memang ketika anda jadi mubalik, ya harus banyak mengontrol diri. Ketujuh, sidqut tawakkul 'ala Allah, tawakal yang kuat, langsung saja, cepat saja. Jadi karena banyak nanti bisa kita eksplorasi dengan dialog, mungkin mahabbatullah, cinta kepada Allah, ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu caranya. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih, ya, cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian. Jadi kita ketika cinta kepada Allah, maka kita menunaikan perintahnya untuk berdakwah ini dengan penuh kerelaan, ya, karena kalau cinta, berangkatnya dari cinta itu lebih enak, ya. Kita kalau mendekat kepada Allah dengan takut, kan bisa dengan rasa takut, dengan bisa cinta. Kalau dengan cinta lebih lebih nyaman, kita ibadah lebih kalau takut, ya, memang dua bisa khauf war roja, ya. Tetapi mendekat dengan Allah itu bisa dua jalan, bisa dengan takut, dengan cinta. Langsung saja ar-ridha bi qada illah. Yang kesembilan, ridho dengan dakwah
dakwah itu di awal mukadimah beliau mengatakan bahwa berdakwah itu orang menerima atau tidak itu bukan urusan kita, itu sudah takdir Allah. Tugas kita apa? Menyampaikan dengan cara yang baik, sebaik mungkin. Adapun orang menerima atau tidak itu ya, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran dalam sirah banyak sekali ya. Rasulullah berdakwah kepada kaumnya, orang-orang dekat beliau, paman beliau, ternyata ya, tidak semuanya menerima. Kemudian yang masyhur paman Rasulullah itu yang beliau diutus ada 4 ya, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abdul Muthalib, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ya kan? Ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Yang masuk Islam Abbas dan Hamzah, yang tidak Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Lahabnya mengganggu beliau, Abu Thalib membela, tetapi tidak sampai masuk Islam. Jadi beliau ya paman beliau saja macam-macam, dan beliau luar biasa, ridho dengan qada Allah sangat kuat. Ini bisa dibaca nanti, saya bagi saja, roja fillah al khaufu minallah, cepat saja. Ke-12 az-zuhdu fid dunya. Ini zuhud fid dunya. Kita ingat satu hadis dalam Arba'in, ada sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah dullani ala amalin, ya Rasulullah tunjukkan kepadaku satu amal, idza amiltuhu, kalau saya lakukan ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Tunjukkan kepadaku satu amal, kalau aku lakukan maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang. Nah, maka Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah di dunia ini maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang-orang maka orang-orang akan mencintaimu. Nah, zuhud fid dunya ini nanti ulama macam-macam pendapatnya. Apakah zuhud itu harus pakai baju yang kumal apa? Enggak selalu. Tapi ada yang zuhud itu ya intinya menjadikan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Ya, Rasulullah benar zuhud beliau sederhana sekali, walaupun Allah siapkan untuk beliau perhiasan dunia kayak apa, tapi beliau menolaknya. Tapi ada juga nabi yang raja, siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, raja. Apakah beliau nggak zuhud? Ya zuhud. Nabi nggak zuhud, ya zuhud sekali. Nah, cuman praktek dari zuhud ini kan macam-macam. Sekarang kita bisa zuhud di dunia, intinya ketika punya dunia bukan untuk bangga-banggaan lah gitu. Apalagi di Bandar Lampung ya, kondisi di sini beda. Ada seorang ustadz cerita ke saya dengan sedih itu. Ternyata masyarakat di sini itu sangat memperhatikan apa sih? Style kita, bonita gitu. Dia pernah diundang dari sini ke Lampung Utara. Dia punya mobil, tapi dia nggak suka kayak motor sukanya. Sampai sana jauh, hampir 1 jam lebih bolak-balik ngisi sampai malam. Pas pulang cuma di amplopin 250 kan. Oh belum ikhlas ini, saya bilang. Dia bilang memang capek kan ya. Jadi orang-orang itu masih memperhatikan apa? Kalau dengan mobil lebih perhatikan, lebih mobil keren, lebih kan gitu ya. Beda kalau saya di Mesir dulu, guru-guru kami profesor gantung di bis biasa. Biasa kita gantung bareng di bis, megangan dan sebagainya. Kita nggak ngelihat namanya, nggak lihat tampilannya, biasa saja. Tetap kita muliakan. Tapi ternyata pindah ke sini saya kaget. Beda ini. Jadi ketika pakai apa agak dipandang sebelah mata. Nah ini repot ini. Jadi tapi nggak masalah, kita bisa mengimbangi itu dengan wajar lah ya, dengan wajar. Kita ingat kata-kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama zaman Abu Hanifah, setelah Abu Hanifah, yes. Beliau pernah mengatakan, laula hadhihi dananir, kalau bukan karena dinar-dinar yang kita miliki, kata beliau, latamandala haula'i salatin alaih. Pasti penguasa orang kaya-kaya itu akan menjadikan kita seperti tisu-tisu untuk membersihkan kotoran mereka. Jadi kadang kita punya itu bukan untuk membangga-banggakan, tapi menjaga kehormatan, apa itu nggak ada masalah. Yang penting zuhud tadi, tidak menjadikan dunia di hati kita. Kalau az-zuhdu fi ma indan nas, kata Rasulullah dalam hadis Al-Ba'in itu, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang-orang. Jangan kita ingin memiliki apa yang sudah dimiliki orang. Orang punya duit, apa kita suruh ngisi, wah pingin dibayar banyak dan sebagainya. Itu bahaya, sering minta, sering apa, sering-sering ngajuin proposal. Kadang-kadang perlu, nggak apa-apa kalau emang untuk lembaga dan sebagainya. Tapi kalau untuk pribadi, itu intinya lah begitu ya. Al-ghairah yang ke-13, al-ghairah as-sadiqah 'alal Islam al-muslimin. Ini punya ghirah yang kuat pada Islam dan
muslimin. Ya, kita peduli dengan orang-orang dengan Islam kita. Jadi kalau orang punya semangat Islam pasti dia akan semangat untuk berdakwah, menyampaikan Islam dengan sebaik mungkin, dan sangat khawatir kalau orang memandang Islam dengan cara yang tidak baik. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan Islam, dan kita benar-benar cinta kepada kaum muslimin. Kemudian yang 14 ini penting, al-izdiyadu minal ilmi wal istifadatu minal khibrat. Nah, izdiyad minal ilm, terus menambah ilmu kita. Ini yang penting ya. Jangan karena kita sudah sibuk ceramah dan sebagainya kita berhenti belajar. Belajar ini tidak boleh berhenti. Bahkan di zaman sekarang kan perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju. Dan kadang-kadang hadirin saya yakin lah, ketika kita ngisi tanya jawab, kadang jamaah sambil ngecek bener nggak jawaban Ustadz ini. bandingin. Begini harus siap. Beda dengan di kampung mungkin ya, dijawab apa saja mereka mungkin lebih nurut. Kalau di kota beda. Kita nerangkan, mereka nyari, terus habis itu protes. Ini kalau ustadznya nggak banyak informasi, nggak banyak baca, bisa di jamaah lebih cepat nyarinya informasi. Makanya di sini jangan berhenti belajar. Dan belajar ini tentu idealnya kita mempelajari ilmu-ilmu yang klasik tadi, masalah sholat dan sebagainya, dan perkembangan modern juga sebaiknya jangan berhenti belajar. Ya macam-macam tentang ekonomi, tentang apa, karena jamaah kan nanyanya nggak terbatas ya, apa saja ditanyakan. Bahkan masalah alam gaib kadang ditanya, kita nggak tahu. Masalah apa ini saya nggak tahu, itu aja ditanya. Nah ini yang penting jangan pernah berhenti belajar. Nah, kalau saya pribadi, saya masih belajar online dengan teman-teman saya, masih belajar. Saya ngaji online bareng dengan dengan teman saya di Kudus, ada di mana, baca kitab seminggu sekali rutin. Ya karena kalau gitu kita berhenti belajar. Kalau nggak mengkhususkan waktu untuk belajar, itu belajar bareng gitu ya. Dan belajar bareng, kalau nggak begitu kita nggak akan nambah ilmu. Jadi karena kita kan sibuk ngajar, sibuk apa dan sebagainya, harus dipaksa untuk ada waktu untuk belajar, Kalau belajar sendiri males, ya ajak teman bareng dan sebagainya. Wal istifadatu minal khibrat. Ini kalau kita sudah banyak berdakwah seperti hadirin ya, tetap perlu maka akan banyak pengalaman. Khibrat ini pengalaman ya. Kita ngambil istifadah dari khibrat yang kita lalui. Ini beliau menjelaskan di sini. Ilmu-ilmu yang perlu dipelajari, masalah akidah, hadis, tafsir, fikih dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di Indonesia kita standarnya masih mending lah. Kalau di Mesir itu ya dai harus hafal Quran. Di sini hafal Quran semua kan ya. Saya punya guru saya bilang gitu, kamu ini dai macam nggak hafal Quran itu apa yang mau disampaikan katanya. Jadi kalau kata mereka, kalau dai kok nggak hafal Quran, apa yang mau disampaikan? Karena pikiran beliau kalau menyampaikan ngomong apa aja kan semua bisa. Nah, tapi kan kita kadang perlu istisyhad, menyebutkan Al-Quran, menyebutkan hadis, dengan dengan isinya pendapat ulama dan sebagainya. Beliau sampai ngomong gitu, saya Yusri Jabar ya, ada seorang guru saya itu seorang ahli bedah, profesor tapi juga ngisi kajian dan sebagainya. Kata beliau gitu. Nah, di Indonesia alhamdulillah kita tidak ada syarat hafal Quran, lebih ringan lah ya. Kemudian yang ke-15, as-sidqu fin naqli wa tasabbuti fil iqlal. Jadi jujur dalam menukil dan tasabbut itu memastikan sumber-sumber yang kita baca, sumber-sumber yang kita sampaikan ketika kita menyampaikan informasi. Ya, kafa bil mar'i itsman ayuhaddisa bikulli ma sami'. Kita kalau menyampaikan apa yang semua kita dengar, ya kita sudah dosa itu. Ya karena tidak semua yang kita dengar perlu kita sampaikan. Tidak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Kita sampaikan yang perlu, bukan yang kita tahu. Nah, karena kadang ada sebagian ustadz yang untuk menunjukkan ilmunya yang banyak, apa saja disampaikan, sampai masyarakat bingung atau menjadi ribut, jadi fitnah, kan gitu ya. Kadang ada hal-hal yang tidak perlu, dalam arti yang benar yang kita sampaikan, tetapi masyarakat jadi jadi fitnah, jadi mereka malah bingung, ribut dan sebagainya. Itu sebaiknya tidak seperti itu. Jadi walaupun itu yang sampaikan benar gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak. Ya, contohnya begini, orang yang sudah sangat dekat dengan Allah itu, ini contoh saja. Ya benar, tapi kita sendiri yang salah paham. Orang yang sudah sangat dekat dengan Allah itu tidak dibebani sholat. Apa yang kalian paham?
Berarti orang yang sudah dekat dengan Allah nggak wajib sholat gitu ya? Enggak, orang yang sudah dekat dengan Allah ketika sholat nggak merasa beban gitu. Jadi sholatnya sholat apa? Sholatnya itu bukan beban lagi. Tapi ada masyarakat memahami katanya orang kalau sudah dekat dengan Allah nggak wajib sholat, ya salah lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang itu bagus disampaikan, tetapi ketika masyarakat nggak siap malah jadi apa? Fitnah, ribut. Nah, jadi orang yang sudah dekat dengan Allah, juga dekat sekali, ma'rifatullah tinggi, itu tidak terbebani oleh sholat lagi gitu. Tidak terbebani oleh sholat. Ya benar, karena orang yang sudah dekat dengan Allah merasa sholat itu bukan beban. Seperti Rasulullah kan merasakan sholat apa? Ju'ilat qurratu aini fi sholah. Dijadikan keindahanku, qurratul ain kan keindahan, kebahagiaanku dalam sholat. Sholat itu bahagia, bukan terbebani. Nah kita kan masih sering terbebani. Nah itu benar yang diucapkan, tapi kadang-kadang masyarakat bingung. Nah, itu malah bikin ribut. Contoh macam-macam. Kemudian al-qudwah al-hasanah. Jadi seorang dai itu harus bisa menjadi apa? Qudwah. Ya. Di sini bahkan beliau wadda'i ilallah yu'tabaru mumatsilan, yang baris yang alin itu wadda'i ilallah yu'tabaru mumatsilan ala an lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dai kepada Allah itu terhitung sebagai mumatsil. Mumatsil itu presentasi lah ya. Presentasi perwakilan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mithalan yuhtaza bihi wa yuta'assa bihi. Dia menjadi misal, menjadi contoh yang ditauladani dan diikuti. Nah ini ketika kita sudah jadi dai ya harus siap dijadikan apa? Tauladan bagi orang-orang. Makanya ketika seorang yang sudah dianggap dai, yang ustadz kok melakukan hal yang buruk, dosanya bisa double kan gitu ya. Ya, karena apa? Orang menganggap yang kita lakukan benar kan itu. Nah, makanya harus kontrolnya harus lebih kuat. Harus lebih kuat. Ya, karena ustadz ini mau tidak mau menjadi apa? Tauladan kan gitu ya. Orang melihat kita sebagai apa? Tauladan, bukan hanya sebagai penceramah saja. Udah mau habis ya waktunya? Sampai jam berapa? Wah, napasnya habis nih. Baik. Beliau contohkan begini nih, yang buruk-buruk kamadghil qot. Nah itu di Yaman itu kan ada qot. Qot itu yang dimakan itu kadang bikin kayak mabuk, tapi ada mengatakan halal dan sebagainya. Wasyurbi sijar, ngerokok ya. Kalau dai itu sebenarnya jangan apa? Ngerokok gitu ya. Wa taraddudi ala amakinillah, dan bolak-balik ke tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Wa tarfih al-masybuhat, dan tempat-tempat hiburan yang ya mencurigakan lah gitu. Walaupun Anda di sana ceramah tapi ya hati-hati gitu. Itu contoh-contohnya lah. Nah, kemudian 17 nasyrud da'wati ila Allah bil uslub al munasib. Kita menyebarkan dakwah kepada Allah dengan cara yang munasib, yang sesuai. Sesuai ini dalam arti disesuaikan tempatnya, disesuaikan waktunya dan sebagainya. Makanya di sini agak seorang dai yang paling pas itu biasanya dai yang tinggal di kawasan itu. Di Lampung, orang Lampung bagaimana yang lebih paham kan orang Lampung. Biasanya ustadz yang pendatang dari Jawa dari mana nggak paham, biasanya bisa akan masalah seperti itu. Atau minimal kalau dari luar datang ya sebelum jadi ustadz di situ tanya informasi sekitarnya kan gitu ya. Ya tapi nggak masalah. Nanti intinya bahwa ketika berdakwah kita paham munasib, ya, paham dengan kondisi, paham dengan masyarakat itu penting. Dan sebagainya. Jadi nasrud da'wati ilallah bil uslub al munasib. Nah, di sini beliau juga menyampaikan tentang ketika dalam ceramah dalam kesempatan-kesempatan tertentu ya harus sesuaikan. Dalam pernikahan ya jangan ceramah tentang kematian kan gitu ya. Di sini aja. Ya masih. Terus dalam kematian jangan apa? Pas dalam pernikahan ayat yang pertama apa yang dibaca muqaddimahnya? Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Apa ya? Yang masalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ini kan dipaskan lah gitu ya. Atau dalam kematian bacanya wa min ayatihi an khalaqalakum. Nah, intinya disesuaikan dan sesuaikan masyarakatnya, disesuaikan dengan kemampuan akal masyarakat dan sebagainya. Ada satu kejadian di Natar daerah sana dulu, ada seorang ustadz semangat sekali berceramah tentang Al-Quran. Dia bilang orang yang membaca Al-Quran nggak paham isinya itu malah dosa katanya. Karena Al-Quran turun sebagai hidayah kan gitu ya.
Untuk bisa tahu, bisa mengambil hidayah dari Al-Quran, caranya apa? Memahami isinya. Kalau hanya membaca Al-Quran apa nggak paham isinya, bisa malah Quran nanti melanat kita, menuntut kita dan sebagainya. Orang-orang habis itu pada ketakutan, pada nggak mau baca Quran. Ya kan, orang kita harus paham, orang Indonesia itu untuk memahami Al-Quran berat. Baca Al-Quran sudah bagus, tambah baca terjemah ya luar biasa. Tapi kalaupun nggak sempat baca terjemah, selama dia mau baca Quran sudah bagus. Tapi kadang ada ustadz yang semangat sekali, intinya Al-Quran itu memang sebagai hidayah, itu benar. Tetapi ketika dibawa ke sana-sana bahwa orang yang baca Al-Quran tanpa ada pemahaman isinya itu nggak berguna sama sekali dan sebagainya, malah bisa dosa dan sebagainya. Nah, ini kejadian itu, ini masyarakatnya bingung, baca Quran jadi takut. Gara-gara apa? Tadi nggak pas menyampaikannya. Sesuaikanlah dengan masyarakat. Saya yakin hadirin sudah lebih paham dari saya. Saya ini mengisi ini agak takut-takut gimana mah. Ke-19, ma'rifatul haqqi li ahlihi, ya, mengetahui hak untuk orang yang berhak mendapatkannya. Ini maksudnya apa? Contohnya, idza dakhala da'i ila madinatin aw qaryatin aw masjidin aw baitin aw zara madrasatan aw ma'hadan. Jika seorang dai masuk ke kota atau qaryah, desa atau masjid atau rumah atau zara, berkunjung ke sebuah sekolah atau ma'had, au ayyamauqi'in akhar, atau tempat apapun, fa alaihi ayya'rifa, maka hendaklah dia mengetahui hukukul akharin, hak orang lain, ya. Fala yatakallamu illa biidznin, jangan ngomong kecuali dengan izin yang tinggal tempat situ. Ya, sering kita datang ke satu masjid, tahu-tahu mau jadi imam, padahal ada imam tetap di situ, bikin ribut kan itu ya. Nah, kejadian ada nggak? Ada, di beberapa tempat ada video-video itu rebutan jadi imam, gara-gara ustadznya mau jadi imam, datang merasa ini kan nggak boleh juga, itu nggak boleh. Nah, itu bikin ribut. Makanya ma'rifatul haqqi li ahli, kita harus tahu hak orang itu apa. Kita tahu datang ke satu tempat, ya hormatilah orang setempat gitu ya. Nah, ini semangat harus dia apa? Disertai dengan ilmu. Nah, ini 20 ini hampir sama dengan tadi ya. Izdiyad ilmu, saqafatud da'i ila Allah. Ini min aham saqafah, ya, pengetahuan dai kepada Allah. Min ahami syurutid da'i, ya, di antara syarat seorang dai yang terpenting adalah sa'atul ittila, luasnya pengetahuan. Ittila itu apa? Baca buku dia, luasnya ittila, pengetahuan dia lah. Wa syumuli ru'yatihi ala ilmiyah, dan pengetahuan dia itu sangat sumul, mencakup, pengetahuan ilmiah dia itu mencakup luas gitu. Wa hadza la yata'atta illa bi kasratil muthala'ah, dan ini tidak terwujud kecuali dengan banyak baca, wa sama'i khutbah, dan banyak mendengar ceramah dan ceramah kajian dan sebagainya, muhadharat ulama dan sebagainya. Ini. Jadi yang terakhir, poin terakhir, beliau ini menekankan seorang dai itu harus apa? Jangan berhenti belajar, terus mengisi dirinya dengan pengetahuan dan sebagainya. Dan di terakhir beliau mengatakan bahwa mana tadi? Ya. Oh, bukan di sini, ada tempat lain. Jadi harus terus belajar dan muhadharatul ulama wa ijhadun nafs fi talkhisil mawadhi'. Intinya meletihkan dirinya dengan menalkhis, menulis dan sebagainya, dan menyiapkan ceramahnya dengan baik dan sebagainya. Ini contoh ya, bahwa ketika menjadi dai itu berarti punya tanggung jawab besar, karena yang kita sampaikan akan didengar orang banyak, dan kita tidak boleh menyampaikan sesuatu malah membuat orang sesat gitu ya, sesat dan sebagainya. Nah, jadi sebaiknya sebelum berceramah kita mempersiapkan dengan baik. Di terakhir seperti itu, disiapkan dengan baik, baca buku, kalaupun ada hadis ingin kita sampaikan, kita cek dulu statusnya bagaimana hadis tersebut. Ada cerita yang bagus, kita cek kebenaran cerita tersebut dan sebagainya, agar apa, tidak salah yang kita sampaikan. Jadi seorang dai tanggung jawabnya cukup besar, bukan hanya pinter berorasi, tetapi harus apa? Berilmu juga. Nah, kalau sekarang kita di Indonesia banyak yang lebih kepada orasi gitu ya, kayaknya seperti itu. Berpinter ceramah, habis jadi artis langsung jadi ustadz. Ini yang problemnya kita. Ya, ala kulli hal sudah banyak yang perkembangan. Saya kira sekarang zaman ini sudah semakin baik, banyak peningkatan pada ustadz-ustadz kita, pada penceramah kita, ya semoga ke depan makin baik. Terlebih lagi yang tergabung dalam KM ini ya, Korps Mubaligh Indonesia. Nah, kalau sudah tergabung tim seperti ini, akan lebih baik nanti kalau ada apa?
Korps mubalik Islam, mubalik Islam. Ini lawannya misionaris berarti. Misionaris itu ya mubalik juga sebenarnya, tapi dalam bahasa Inggris. Ya kata teman saya gitu, misionaris itu sama, mubalik juga. Dia kan menyampaikan apa? Cuman bahasanya beda. Kalau misionarisnya Kristen mubalik ke Islam. Jadi kalau sudah ada kelompok seperti ini, bisa saling mengingatkan. Ada teman ngisi pas kita hadir, ada yang kurang, nanti diingatkan. Kalau diingatkan orang, salah satu syarat seorang mubalik itu harus lapang dada. Nah, kalau ada yang kurang, ada yang apa, jangan tersinggung kalau diberitahu dan sebagainya. Ini penting ya, dan ini kaitannya dengan penyakit hati. Ya, kalau orang sudah ada penyakit hati, sombong atau ingin nggak mau dikoreksi, ini perlu jangan ceramah dulu kalau bisa. Hatinya dibersihin dulu baru ceramah gitu ya. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, agak capek yang ceritanya dari pagi muter. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh para hadirin, para ustadz yang sudah lebih pengalaman dari saya, dan kita berdoa kepada Allah semoga ke depan kita dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, dan semoga kesadaran keislaman kita terus meningkat semuanya, amin ya rabbal alamin.